Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di Saniswan, kanal YouTube yang mengedukasi melalui mitos, benda bertuah, primbon Jawa, serta budaya yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang mitos batu akik yang konon membawa kekayaan. Sugeng rawuh, sedulur, pernah nggak sih kamu melihat seseorang yang begitu yakin bahwa sebuah batu kecil di jarinya bisa mengubah nasib hidupnya? Bukan sekadar hiasan, bukan sekadar gaya, tapi dipercaya mampu membuka pintu rezeki, melancarkan usaha, bahkan menarik keberuntungan yang selama ini terasa jauh. Di tanah Jawa sendiri, kepercayaan tentang batu akik bukanlah hal baru. Dari zaman dulu, banyak orang tua kita yang menyimpan batu tertentu, merawatnya dengan cara khusus, dan meyakini bahwa di dalamnya ada energi yang tidak kasat mata. Energi yang, konon katanya, bisa membantu pemiliknya dalam urusan duniawi, terutama soal rezeki. Namun di sisi lain, ada juga yang menganggap ini semua hanyalah sugesti. Katanya, bukan batunya yang bekerja, tapi pikiran kita sendiri yang menjadi lebih yakin, lebih berani, dan akhirnya membawa perubahan. Lalu sebenarnya bagaimana menurutmu, sedulur? Apakah batu akik memang punya kekuatan untuk menarik kekayaan? Atau ini hanya cerita yang terus diwariskan tanpa bukti nyata? Coba tulis di kolom komentar ya, apakah kamu pernah punya pengalaman dengan batu akik? Atau mungkin kamu pernah melihat sendiri kejadian yang sulit dijelaskan? Karena di konten kali ini, kita akan membahas tuntas tentang mitos batu akik pembawa kekayaan. Mulai dari jenis-jenisnya, asal-usul kepercayaannya, hingga sudut pandang logika yang jarang dibahas. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Jenis-jenis batu akik yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Pertama, jenis batu akik yang dipercaya pembawa rezeki. Sedulur, kalau kita berbicara tentang batu akik yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan, sebenarnya ada beberapa jenis yang paling sering disebut dalam berbagai cerita dan kepercayaan masyarakat. Salah satunya adalah batu akik combong. Batu ini memiliki lubang alami di bagian tengahnya, dan justru disitulah letak keunikannya. Banyak yang percaya, lubang tersebut menjadi jalan masuknya energi gaib yang bisa membantu menarik rezeki. Tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa akik combong sering dijadikan sarana oleh orang-orang spiritual untuk memperkuat daya tarik keberuntungan. Kemudian ada batu Sulaiman. Batu ini dikenal dengan corak yang unik dan beragam. Bahkan sering dikaitkan dengan kisah-kisah kuno yang penuh misteri. Dalam kepercayaan tertentu, batu Sulaiman dipercaya membawa kewibawaan, memperlancar usaha, dan membuat pemiliknya lebih dihormati, yang secara tidak langsung juga membuka jalan rezeki. Selain itu, ada juga batu bacan, yang sempat sangat populer dan memiliki nilai jual tinggi. Batu ini sering dikaitkan dengan kesuksesan dan kemapanan. Banyak kolektor percaya bahwa memakai batu bacan bisa meningkatkan aura positif, sehingga mempermudah datangnya peluang dan keberuntungan dalam bisnis. Menariknya, sedulur, kepercayaan-kepercayaan ini tidak muncul begitu saja. Hampir setiap jenis batu memiliki cerita, pengalaman, bahkan testimoni dari orang-orang yang merasa hidupnya berubah setelah memilikinya. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar karena batunya? Atau ada sesuatu yang lain di balik semua cerita tersebut? Nah, di segmen berikutnya, kita akan membahas dari mana sebenarnya asal mula mitos ini berkembang di tengah masyarakat. Dan kenapa bisa begitu kuat dipercaya hingga sekarang. Kedua, asal mula mitos batu akik pembawa kekayaan. Sedulur, kalau kita telusuri lebih dalam, kepercayaan tentang batu akik sebagai pembawa kekayaan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Khususnya dalam budaya Jawa yang kental dengan nuansa spiritual dan simbolisme. Dulu, batu akik tidak hanya dianggap sebagai perhiasan, tapi juga sebagai benda yang memiliki isi atau energi tertentu. Banyak orang tua zaman dulu, bahkan para leluhur, percaya bahwa alam menyimpan kekuatan yang bisa dititipkan pada benda-benda tertentu termasuk batu. Dalam beberapa cerita, batu akik sering dikaitkan dengan para pertapa, dukun, atau orang yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Mereka dipercaya mampu mengisi atau menyelaraskan energi dalam batu tersebut, sehingga bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya, termasuk dalam hal rezeki.
Selain itu, ada juga pengaruh dari kisah-kisah turun-temurun. Cerita tentang seseorang yang tiba-tiba usahanya lancar setelah memakai batu tertentu, atau pedagang yang dagangannya laris setelah mendapatkan akik dari orang pintar. Cerita seperti ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya membentuk sebuah kepercayaan yang begitu kuat. Menariknya lagi, dalam budaya Jawa sendiri, konsep rezeki tidak hanya dilihat dari usaha, tapi juga dari pembuka jalan. Nah, disinilah batu akik sering dianggap sebagai salah satu perantara untuk membuka jalan tersebut. Namun, sedulur, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga yang mulai mempertanyakan kebenaran dari mitos ini. Apakah ini benar soal energi gaib? Atau sebenarnya hanya pengaruh cerita dan keyakinan yang terus diulang? Di segmen berikutnya, kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu logika dan psikologi, yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini dengan cara yang lebih masuk akal. Ketiga, sudut pandang logika dan psikologi. Sedulur, sekarang kita coba melihat fenomena ini dari sisi yang berbeda, yaitu dari sudut pandang logika dan psikologi. Karena tidak semua hal harus selalu dijelaskan dengan hal gaib kadang, justru jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Salah satu penjelasan yang sering digunakan adalah efek sugesti, atau yang dalam dunia psikologi dikenal sebagai placebo effect. Artinya, ketika seseorang percaya bahwa sesuatu bisa membawa keberuntungan, maka secara tidak sadar pikirannya akan ikut berubah. Contohnya begini, ketika seseorang memakai batu akik yang ia yakini bisa menarik rezeki, ia akan merasa lebih percaya diri. Rasa yakin itu membuatnya lebih berani mengambil peluang, lebih semangat dalam bekerja, dan tidak mudah menyerah. Nah, dari situlah peluang rezeki mulai terbuka. Jadi, bisa jadi bukan batunya yang benar-benar bekerja, tapi keyakinan dalam diri pemiliknya yang memicu perubahan sikap dan tindakan. Selain itu, ada juga faktor fokus pikiran. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya akan mendapatkan keberuntungan, maka ia akan lebih peka terhadap peluang yang ada di sekitarnya. Hal-hal yang sebelumnya terlewat, jadi lebih diperhatikan. Namun, sedulur, ini bukan berarti kepercayaan terhadap batu akik itu sepenuhnya salah. Karena pada akhirnya, yang paling berpengaruh memang adalah bagaimana seseorang memaknai dan memanfaatkan keyakinannya tersebut. Lalu, yang jadi pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika seseorang terlalu bergantung pada batu akik ini? Apakah ada dampak negatifnya? Di segmen berikutnya, kita akan membahas sisi lain yang jarang dibicarakan, yaitu risiko dan bahaya jika kita terlalu percaya pada mitos seperti ini. Keempat, risiko terlalu percaya mitos batu akik. Sedulur, di balik kepercayaan yang begitu kuat terhadap batu akik sebagai pembawa kekayaan, ternyata ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Karena ketika sesuatu dipercaya secara berlebihan, justru bisa membawa dampak yang tidak kita sadari. Salah satu risikonya adalah munculnya ketergantungan. Ada orang yang merasa bahwa tanpa batu akik tertentu, usahanya tidak akan lancar, rezekinya seret, bahkan merasa kurang percaya diri. Akhirnya, semua harapan seolah-olah dititipkan pada batu tersebut, bukan lagi pada usaha dan kerja kerasnya sendiri. Selain itu, kepercayaan ini juga sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus di mana orang membeli batu akik dengan harga sangat mahal, karena dijanjikan memiliki khasiat khusus untuk menarik kekayaan. Padahal, belum tentu batu tersebut memiliki nilai seperti yang dikatakan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya merasa tertipu. Belum lagi soal rasa kecewa. Ketika seseorang sudah berharap besar pada sebuah batu, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Ini bisa membuat mental jadi down, bahkan kehilangan semangat untuk berusaha lagi. Yang lebih berbahaya, sedulur, jika seseorang mulai mengabaikan logika dan usaha nyata. Ia lebih fokus mencari batu bertuah daripada memperbaiki strategi hidupnya. Padahal, rezeki tetap membutuhkan ikhtiar, kerja keras, dan doa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kepercayaan boleh saja ada, tapi harus tetap diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman yang bijak. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena ini? Di segmen terakhir nanti, kita akan bahas cara paling bijak dalam melihat batu akik antara budaya, kepercayaan, dan realita kehidupan.
Kelima, sikap bijak menyikapi batu akik. Sedulur, setelah kita membahas dari berbagai sisi mulai dari jenis batu, asal-usul kepercayaan, hingga sudut pandang logika dan risikonya, sekarang saatnya kita melihat semuanya dengan lebih bijak. Batu akik, pada dasarnya, adalah bagian dari budaya dan warisan leluhur yang patut kita hargai. Di dalamnya ada cerita, filosofi, bahkan nilai-nilai spiritual yang sudah hidup sejak zaman dulu. Jadi tidak ada salahnya jika kita masih mempercayai atau sekadar menghormati kepercayaan tersebut. Namun yang terpenting, sedulur, jangan sampai kepercayaan itu membuat kita melupakan hal yang paling utama, yaitu usaha dan doa. Karena sejatinya, rezeki tidak datang hanya dari benda, tapi dari kerja keras, niat yang baik, dan ketekunan dalam menjalani hidup. Kalaupun kamu ingin memakai batu akik, anggap saja sebagai simbol pengingat untuk tetap semangat, percaya diri, dan optimis dalam mencari rezeki. Bukan sebagai sumber utama, tapi sebagai pelengkap dari ikhtiar yang kita jalani. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati sisi budaya dan mistisnya, tanpa kehilangan akal sehat dan keseimbangan dalam hidup. Pada akhirnya, semua kembali ke diri masing-masing. Sedulur, mau percaya sepenuhnya, setengah-setengah, atau justru tidak sama sekali, itu adalah pilihan. Yang penting, jangan sampai kita tersesat dalam keyakinan yang justru menjauhkan kita dari usaha nyata. Nah, sedulur, itu tadi pembahasan tentang mitos batu akik pembawa kekayaan. Kalau menurutmu sendiri gimana? Percaya atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan menarik berikutnya.